Di sini audit result ini udah pas ya, udah oke semua, udah oke. Jadi bagus untuk hasil smart kontraknya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan tentunya subscribe channel ini, sehingga kami merasa semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar kripto. Di video kali ini kami ingin sedikit membahas tentang satu project yang ya mungkin ini juga bisa dibilang project yang cukup hype khususnya di Indonesia ya, di TikTok maupun di beberapa channel-channel Telegram, juga di grup-grup Telegram serta di Facebook ya. Di grup-grup Facebook juga cukup ramai membahas tentang project kripto ini ya. Dan ini adalah project dari anak negeri ya, dari kita, dari Indonesia. Dan juga project ini merupakan salah satu project yang mengkolaborasikan atau bekerja sama dengan developer dari Amerika dan juga developer game dari Indonesia. Nah, seperti apa projectnya dan gimana nanti cara kita mendapatkannya dan bagaimana review dari game ini, let's check it out. Yo, kita udah masuk ke webnya, dimana di sini namanya adalah Oragon X. Ya, mungkin kalian sudah familiar dengan Oragon X ini karena sudah tidak asing lagi kita mendengar, bahkan hampir setiap hari banyak channel-channel yang membahas, juga di channel-channel TikTok juga banyak yang membahas ya. Oke. Jadi mari kita bahas di sini di channel kami, oke. Saya ingat kembali, jadi apapun yang ada di video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Jadi apapun nanti persepsi yang akan timbul dari ulasan-ulasan yang kami buat itu adalah pure terserah dari kalian ya untuk mendeskripsikannya. Oke, mari kita mulai. Oragon X. Jadi Oragon X itu adalah sebuah game NFT platform ya, sebagai next generation dalam rantai pintar Binance Smart Chain. Oke, ini tampilan awalnya untuk di webnya. Ini adalah contoh dari mungkin NFT-nya nanti berupa monster-monsternya nanti. Kemudian kita lanjut untuk ditentang ya, ini apa ya, PancakeSwap 4%. Saya kurang paham, mungkin ini adalah liquidity-nya di PancakeSwap ini. Tapi di sini dijabarkan lagi untuk burning. Jadi ini ada sistem burning juga yang akan dilakukan secara manual untuk setiap kenaikan pemegang ya. Jadi setiap nanti naik pemegang holdernya dari token ini, maka akan dibakar 48%-nya ya. Nanti kita akan cek di BSC scan ya. Kemudian untuk slippage, jika kita membeli di PancakeSwap ya, jadi kalau kita nanti membelinya di PancakeSwap, ini ada slippage sebesar 13% ya, dimana nanti ini juga merupakan sebuah token refleksi, dimana nanti untuk 2% nya itu akan didistribusikan kembali kepada pemegang holders di setiap transaksi, baik membeli ataupun menjual ya. Kemudian 6% nya akan dialokasikan untuk pembelian kembali ya, buyback, dan juga untuk burning. Untuk kemudian 4% dialokasikan untuk pemasaran dan untuk mendukung Oragon X di YouTube, Instagram, Twitter, dan media lainnya. Nah, ini selalu gunakan slippage 13% sampai 20% untuk memastikan aktivitas jual beli berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian untuk pemasaran dan pengembangan ini ada 6%. Jadi token yang digunakan itu untuk biaya pemasaran dan pengembangan. Dan juga untuk hadiah atau reward sebagai pemegang atau holders, dan ini ada 2% yang akan diambil dari setiap transaksi. Baik, kita lanjut untuk bagaimana cara kerja dari Oragon X itu sendiri ya. Dimana Oragon X adalah token Binance Smart Chain inovatif yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dalam generasi game NFT. Token Oragon X itu bekerja dengan menerapkan biaya slippage-nya itu 13%, kemudian untuk setiap transaksi, dan langsung membagi 2% kembali ke para holder, 6% pembelian kembali, dan 4% untuk pemasaran. Di sini juga disebutkan tidak ada tim atau pihak pusat yang harus memberikan biaya. Kemudian tidak akan ada inflasi karena pasokan tetap dan ekosistem akan tumbuh secara organik. Tidak ada antar muka untuk mengklaim biaya, dan juga
kalian tuh cukup memegang token Oragon X di dompet dan kalian tinggal menunggu harganya itu naik ke bulan. Oke. Kemudian untuk peta jalan ataupun roadmapnya di Oragon X ini untuk kuartal ketiga ini udah launching ya untuk white papernya. Kemudian pembakarannya juga udah, untuk kampanye pemasaran juga lagi sedang berlangsung. Kemudian untuk kuartal keempat ini akan ada nanti pembaruan situs web. Jadi nanti situs webnya ini akan diperbarui lagi. Kemudian peluncuran uji beta games. Jadi untuk versi alpha kemarin itu sudah ada untuk pengetesannya, tapi saya tidak termasuk dalam whitelist, jadi saya tidak tahu untuk gameplaynya seperti apa. Tapi untuk uji beta ini kemungkinan akan dilakukan di kuartal 4 ini, jadi kemungkinan nanti saya akan mengikutinya kalau bisa ya, kalau bisa, dan akan sedikit memberikan review untuk gameplaynya nanti seperti apa. Kemudian peluncuran pasar, daftar checks, ini pendaftaran di Central Exchange. Nah ini untuk pendaftaran di Central Exchange, ini kabar yang saya terima kemarin itu di Twitter, mereka itu bilang kalau akan launching di Hotbit ya. Nanti kita akan lihat di Twitternya. Kemudian untuk daftar CoinGecko dan CoinMarketCap ini belum, tadi saya udah cek tapi tidak ada, masih belum masuk ya, dan akan diperbarui untuk roadmap di tahun 2022 mendatang. Oke, kita akan tunggu untuk pembaruan dari roadmapnya ya. Oke, ini untuk sedikit review bentar ya, ini mah cuman iklan doang. Kemudian untuk white paper dari Oragon X, dimana Oragon X ini adalah project yang dikelola oleh tim pengembang dari developer Amerika Serikat dan juga developer game dari Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan platform dan game NFT di seluruh dunia. Nah, nanti kita akan bahas untuk white papernya dan juga kita akan melihat auditnya ya. Nah, ini untuk FAQ, pertanyaan yang sering diajukan, nanti kalian bisa baca di sini sendiri, dan ini beberapa ulasan-ulasan tentang game Oragon X ini yang sudah dimod di beberapa channel YouTube ya. Di antaranya ini ada Oragon X Official Indonesia itu sendiri, kemudian oleh juga Jaguan Profit, kemudian ada Brian Martin dan juga Crypto Raja Resmi ya. Nanti kalian bisa lihat untuk pembahasannya di channel-channel ini. Oke, kita lanjut. Kita akan coba untuk masuk ke white papernya ya. Oke, kita udah masuk ke white papernya. Kemudian di sini disebutkan untuk apa sih Oragon X itu. Di sini nanti kalian bisa baca di mana Oragon X itu sebuah project yang di-manage oleh tim dari USA dan Indonesia ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca. Kemudian dari tokenomics-nya di sini supply-nya maksimal ada 1000 kuadriliun ya, dengan nama Oragon X dengan kodenya ORGN. Berdiri di blockchain Binance Smart Chain BEP20. Nah, di sini untuk pembagian persentasenya ya, cuma 2% reward back to holders, 6% buyback tax, 4% marketing tax, dan slippage-nya di 13%. Oke. Kemudian untuk Oragon X game ini kemarin sudah pernah ada pengetesan untuk versi alpha-nya. Ini cara-caranya ya, tampilan awalnya nanti. Kemudian untuk roadmap-nya quarter 1 udah, quarter 2 udah, dan quarter 3 juga udah, dan sekarang ini sedang di quarter keempat, dimana untuk Central Exchange ini akan listing dengan kabarnya mau listing di Hotbit, kemudian Oragon NFT Marketplace, development Oragon Game, kemudian update roadmap untuk 2022 mendatang. Nah, ini Oragon timnya, ada orang-orang di balik pengembangan game ini ya, Daniel, Giancarlo, Tesla, Joditan, dan J Gunawan. Nah, yang kurang menurut saya ya, jadi di sini tidak disebutkan untuk background ya dari orang-orang ini. Jadi siapa Daniel itu, dia mempunyai jejak di mana gitu. Giancarlo ini juga siapa, Tesla, Joditan ini siapa, kan kita nggak tahu. Dan kalau kita mau mencari tahu di Google mungkin kurang spesifik. Jadi untuk informasinya kurang spesifik ya untuk dari tim-tim ini. Harusnya di white papernya ini dijelaskan untuk background dari semua tim yang ada di sini nih. Oke, ini cuma saran aja. Kemudian sosial medianya ini kalian bisa ikuti di oragonbsc.io dan Twitter serta Telegram, Facebook, dan Instagramnya. Nah, ini untuk disclaimernya ya, kalian bisa baca di sini. Kemudian kita lanjut untuk ke auditnya. Gimana hasilnya? Kita masuk ke sini ya. Nah, ini untuk Oragon Smart Contract auditnya ya, dimana untuk auditnya ini diaudit oleh apa namanya ini, Solidity Finance ya. Jadi yang mengaudit adalah Solidity Finance untuk smart contract-nya, dan kita lihat untuk hasilnya bagaimana. Oke, kita langsung saja ke result-nya ya, bagaimana. Di sini audit result
ini udah pas ya, udah oke semua, udah oke. Jadi bagus untuk hasil smart kontraknya. Oke, kita lanjut dulu untuk light papernya. Kita lihat di sini. Jadi ini untuk pengenalannya, dan kita lihat di sini light papernya aja belum lengkap semua ya. Untuk visinya, kemudian audit reportnya ini masuk ke yang tadi ya. Oke, masuk yang ke tadi. Dan ini untuk gamenya aja masih belum update the team. Nah, this page will be update soon. Jadi masih belum update untuk timnya di sini siapa aja. Kemudian untuk dari gamenya sendiri ini juga belum ada ya. Dimana itu ada Dragon Lore, dimana ada Meru, Ritra, Metallicana, Dosping, dan ini pun belum ada untuk tampilan dari masing-masing karakter ini ya, belum ada. Kemudian untuk gameplaynya pun di sini juga masih belum ada. Jadi untuk light papernya ini sebagian besar masih belum update. Nanti kita akan mengikuti update-nya di white paper yang akan di launching di quarter ke ini ya, keempat ini, untuk update di white paper 2022. Oke. Kemudian kita lanjut dulu. Kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Oragon X sendiri ini, tokennya yang dengan ticker tokennya namanya ORGN ya, dan ini cukup bagus untuk pergerakan dari harganya. Kita lihat ini naik terus ya, koreksi naik dan koreksi dan naik lagi sekarang. Artinya apa di sini ya, para holder itu merasa yakin bahwa project kedepannya ini bakal bagus ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk di BSC scan, Oragon X itu sudah ada sekitar 13.796 address ya, holdersnya itu sudah banyak. Dan total supply-nya ini ada 1000 quadrillion. Ini untuk smart contract-nya jika kalian ingin membeli. Kemudian kalau kita lihat di sini, holders paling besar di sini ada 13% ya. Nah, kalau kita lihat di sini seperti ini bukan exchange ya, ini seperti perorangan ya, ini perorangan juga. Nah, ini dari developernya. Ini untuk PancakeSwap-nya cuma ada 0,7 ya. Jadi di sini ada satu dompet yang cukup besar ya, dengan memiliki 13% lebih dari token ini. Tapi tidak masalah. Jadi ya sebagai bahan pertimbangan aja sih. Jadi kalau kalian berani dengan resikonya ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Untuk pembeliannya bisa dilakukan di PancakeSwap ya. Nanti kalian bisa copy yang tadi itu ya. Ini kalian bisa copy di sini, kemudian dimasukin ke sini ya untuk pembelian di PancakeSwap-nya. Kita lihat dulu di Twitter. Di Twitternya di sini disebutkan kalau Oragon X itu akan listing di Hotbit. Kalian bisa lihat di sini, dimana listingnya itu tanggal 20 ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk deposit functionnya launch ini tanggal 20 juga, tradingnya tanggal 20 juga, dan untuk withdraw functionnya juga di tanggal 20 juga ya. Nah, yang menarik di sini adalah untuk trading pairnya Oragon X itu menggunakan NUSD ya. Biasanya kan kita kalau tidak BNB ataupun USDT atau BUSD seperti itu ya, tapi ini menggunakan NUSD. Dan jujur saya kurang paham dengan NUSD. Nanti kita akan coba cari tahu ya tentang NUSD ini apa. Pertama kita coba cek dulu di Hotbit-nya, apakah benar kalau Oragon X ini akan launching di Hotbit. Kita lihat di sini untuk di webnya di Hotbit di sini. Biasanya kalau ada project yang akan masuk di Hotbit itu akan diiklanin di sini di depan ya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, di sini kita lihat untuk project-project yang sedang ataupun event yang lagi berlangsung di Hotbit ini. Jadi akan diiklani di sini. Apakah itu tentang project yang akan listing atau token ya, ataupun event-eventnya juga. Nah, kalau kita lihat di sini tuh masih belum ada untuk project Oragon X itu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa, atau emang mungkin belum, atau mungkin ini masih dalam masa istilahnya itu lagi dievaluasi oleh Hotbit-nya atau gimana. Tapi kita kan kurang tahu di sini. Tapi di official Twitternya dari Oragon X ini, mereka sudah mengiklankan ini ya, kalau Oragon X itu akan listing di Hotbit, dan waktunya pun tinggal 2 hari lagi dari video ini dibuat. Sekarang ini di tanggal 18 Desember, dan ini pun akan launching di
tanggal 20, 2 hari lagi, tapi di Hotbitnya belum ada ya. Ya ini sedikit agak skeptis ya saya, tapi ya terserah buat kalian yang ingin menahan tokennya ataupun menghold ya, itu terserah kalian. Dan juga tentang NUSD tadi ya, coba kita lihat di crypto.com. Nah di sini ada untuk netral, namanya tuh netral dollar. Saya tidak tahu benar netral dollar atau enggak, tapi di sini kodenya itu sama ya, NUSD. Jadi kemungkinan besar itu NUSD adalah netral dollar. Nah, netral dollar ini bukanlah stable coin ya. Kalau kita lihat di sini, kenapa? Kalau kita lihat di sini netral dollar ini harusnya kalau memangnya dia itu stable coin, harusnya tuh 1 berbanding 1 dengan dolar. Tapi di sini enggak. 1 NUSD itu sama dengan 0,00000 banyak banget USD. Jadi masih sangat murah sekali ya kan. Jadi ini bukanlah stable coin kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasarnya ini cuma 0,0000791. Jadi cukup sedikit banget dan belum ada 1 dolar pun di sini. Dengan volume dagangan itu 24 jam ya, itu sebanyak 37 juta dolar. Dan supply yang beredar cuma ada 80,58. Dan untuk supply maksimalnya itu tidak maksimal ya, ini nggak terbatas ya sepertinya, atau tidak disebutkan di sini. Nah, untuk deskripsinya dari crypto.com ini bahwa netral dolar itu mempunyai peringkat di 2705 ya, tapi tidak tahu ini di mana peringkatnya atau di CoinMarketCap mungkin ya. Dengan harga netral dolar hari ini itu segini, dengan volume perdagangan segini ya. Nah, jadi ini bukanlah stable coin ya. Oke. Kemudian halaman harga netral dolar adalah bagian dari indeks harga crypto.com yang mencantumkan riwayat bunga, price ticker, capital pasar, dan grafik live untuk mata uang kripto terbaik. Nah, kalau kita lihat di BSC scan di CoinMarketCap sendiri ada yang namanya netral dollar. Di sini namanya NUSD exclude. Nah, ini saya tidak tahu apakah benar ini yang dimaksud dengan NUSD tadi sebagai pairing dari Oragon X tadi ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah netral dollar seperti yang dibahas di crypto.com tadi ya. Dimana untuk datanya itu masih belum bisa di tracking di sini. Kemudian juga kalau kita coba untuk masuk ke halaman webnya dari netral dollar ini pun tidak bisa dibuka. Saya sudah menggunakan VPN dan hasilnya pun sama, tidak bisa dibuka. Nah, coba kita lihat untuk Twitter dari netral dollar ini. Di sini disebutkan adalah netral dollar itu sebuah metastable basket ya, atau keranjang metastable atau keranjang stable coin ya. Saya kurang paham untuk pengertiannya. Dan digital dollar with lower volatility ya, dengan volatilitas yang rendah dan liquidity secara global ya di sini. Nah, saya kurang paham untuk project netral dollar ini. Yang buat kalian yang paham ya untuk netral dollar ini bisa komen di kolom komentar. Oke. Ini kalau kita lihat di sini ya di netral project, dan di sini nggak ada, belum bisa ya. Oke. Dan juga netral dollar ini sebagai keranjang stable coin ya, yang dijamin sepenuhnya dan dapat dipertukarkan dengan stable coin yang mendasarinya. Dan dolar netral berfungsi untuk memberikan token volatilitas yang lebih rendah dengan profil risiko yang lebih tenang sambil memfasilitasi likuiditas konstituennya. Oke, kalau kita baca di sini ya. Untuk info di Etherscan ya. Nah, kalau kita lihat di sini di Etherscan itu netral dollar itu ada holdersnya 101 tapi 0,00%. Saya kurang paham ini maksudnya gimana. Kalau menurut saya ini nggak ada holdersnya. Nah, kita coba lihat di sini di holder, dan sini pun tidak ada holdersnya. Jadi bukan saya underestimate dengan NUSD ini, tapi kan kita ya berhati-hati ya. Biarpun itu akan launching di Hotbit, karena tidak sedikit project-project tuh yang mengklaim dirinya tuh akan launching di ataupun listing di Hotbit, tapi ternyata tidak ada. Ada beberapa saya tuh pernah ada project yang mengklaim di grupnya itu akan listing di Hotbit, tapi di hari hanya ternyata tidak ada. Oke. Dan seperti yang kalian lihat di sini tadi kan nggak ada ya di sini, waktu kalian di sini tidak ada. Oke. Jadi kesimpulannya untuk project Oragon X ini, sebenarnya saya suka dengan project ini dan saya pun punya tokennya di dompet, tapi dengan sedikit
riset seperti ini kan kita jadi tahu ya tentang project-project ini. Kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa untuk perkembangannya, karena untuk perkembangannya sendiri itu masih berlangsung, baik dari gamenya sendiri ataupun dari webnya, dan untuk project-project white papernya ke tahun 2022 itu masih dalam masa pengembangan. Artinya kedepannya project ini pun masih berkembang ya, jadi tidak usah merasa skeptis untuk project ini. Saya yakin dengan banyaknya komunitas yang mendukung project ini, saya yakin dari pihak developernya pun akan memberikan yang terbaik untuk perkembangan project ini. Kita tunggu saja untuk tahun depan ya, gimana untuk perkembangan project ini. Jadi buat kalian yang ingin berinvestasi ataupun membeli tokennya, kalian bisa beli di PancakeSwap tadi. Yang pertama, gunakan uang dingin, dan juga kalian harus bijak dalam menggunakan modal kalian. Oke? Tetap kalian harus do on your research. Lakukan riset mandiri kalian masing-masing, dan tetap gunakan uang dingin, jaga kesehatan kalian, dan tentu saja keep health dan keep cuan.